Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tidak ada perceraian atau tidak jatuh talaknya ketika seorang suami diprank atau dipaksa atau dalam keadaan marah menceraikan istrinya. Ini kan zaman prank-prankan ya. Banyak tuh konten prank ya. Pura-pura jadi pengemis ternyata orang kaya. Pura-pura marah, ribut, berantem ternyata pak gurunya sedang ulang tahun. Saya sering tuh lihat tuh di kelas itu, wah pak gurunya panik itu melerai siswanya yang mau berantem ternyata menyiapkan surprise ulang tahun dan seterusnya dan macam-macam lah. Nah, dalam dunia nyata juga prank-prankan ini sudah terjadi sejak zaman dulu banget ya. Nah, sehingga memang ini harus diketahui bersama bahwa ketika yang namanya rumah tangga itu adalah milik dari suami istri. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang atau orang ketiga, apakah itu orang yang mau merebut si istri, orang menyebutnya sebagai pebinor, perebut bini orang, atau orang yang mau merebut si suami, atau orang menyebutnya pelakor, perebut laki orang, atau orang ketiga itu keluarga dari istri, keluarga dari suami, teman-teman, sahabat, dan seterusnya, yang maunya ikut campur mengatur rumah tangga itu tadi. Maka saya selalu bilang ya, ketika menikah itu kalau bisa jangan lagi numpang di rumah orang tua atau numpang di rumah mertua. Kalau terjadi seperti itu, maka suami istri itu tidak akan pernah memiliki independensinya, kemerdekaannya untuk belajar memanajemen pernikahan tadi. Orang tua akan ikut campur terus, kakak ipar akan ikut campur terus, dan seterusnya. Apapun keadaannya harus belajar pisah dari rumah orang tua, walaupun sanggupnya ngontrak atau ngekos rumah yang murahan ya. Ya tidak terlalu jauh dari rumah orang tua atau mertua agar bisa terus membantu mereka, tetapi juga tidak terlalu dekat agar mereka tidak ikut campur terus di dalam rumah tangga kita. Banyak tuh yang bercerai ya karena tadi tidak punya independensi karena rumah tangganya masih menempel. Jadi satu dengan rumah tangga orang tua atau mertua. Bahkan di dalam satu rumah itu banyak keluarga. Di situ ada mertua, di situ juga ada kakak ipar yang belum mandiri beserta anak-anaknya. Wah, jadi repot banget tuh mengelola rumah tangga yang seperti itu. Nah, di dalam rumah tangga yang namanya perbedaan, konflik, pertengkaran itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Namanya dua anak manusia ini ya, lahir dari latar belakang background yang sangat berbeda, kemudian menjadi satu. Nah, pertengkaran itu kan dalam proses adaptasi dan penyesuaian satu dan lainnya. Setelah bertengkar itu mereka akan lebih memahami itu. Maka orang-orang tua kita dulu mengatakan bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga itu kan bumbu-bumbu yang akan menjadi penyedap rumah tangga tadi, yang akan memperkuat ikatan batin suami istri tadi. Karena setelah bertengkar itu malah jadi lebih dekat. Ketika pertengkaran terjadi, kalau dikelola berdua, tidak ada yang ikut campur di situ, ya biasanya cepat saja akan kembali normal seperti sedia kala. Tetapi ketika semuanya nimbrung, semuanya ikut campur, ya sudah.
Biasanya persoalannya kecil saja bisa jadi sebab perceraian. Jadi sekarang banyak juga terjadi seorang suami itu dipaksa untuk menceraikan atau mentalak istrinya. Jadi misal yang menginginkan perceraian itu adalah mertuanya, orang tua si istri ya. Mungkin karena si laki-laki ini tidak kaya, mungkin karena si laki-laki ini tidak bisa diatur, maka dia dipaksa untuk menceraikan. Misal saya pernah punya sahabat, jadi dia lagi prepare ya, persiapan mau bimbing umroh bareng saya, tapi beda travel ya. Itu bulan Maret tahun 2017, sudah lama ya. Jadi kita ini kan bareng-bareng, apalagi saya pada saat itu agak kurang sehat ya. Saya pulang umroh itu bulan Desember, bulan Maretnya sudah harus berangkat lagi. Coba bayangkan, padahal batuk pileknya saja itu dari bulan Desember itu belum reda-reda tuh. Nah, jadi saya banyak minta bantu dia. Nah, biasanya kan koper kita sablon ya. Kemudian tas yang kecil itu juga biasanya kita sablon. Ada nama kita, terus pembimbing. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya biar di pesawat di mana-mana enak lah. Di pesawat itu kalau kita mau komunikasi dengan pramugari dan lain-lain, ya tasnya kita taruh di depan saja, pramugarinya sudah tahu apa kebutuhannya. Misal ada jamaah yang pengen tukaran tempat duduk karena tiketnya tidak jejer suami istri. Nah, itu kan harus kita komunikasikan dengan pramugari, minta bantuan kan begitu. Walaupun biasanya sih kalau saya yang penting pesawatnya flight aja dulu. Nanti begitu pesawatnya sudah flight, sudah tanda melepaskan seat belt sudah muncul, sudah kita cari kursi yang kosong ya kan. Banyak juga tuh kadang-kadang kursi kosong. Sering tuh saya dapat kursi jejer 4 kosong bisa tidur rebahan begitu bisa. Tetapi kan ya begitulah ya, macam-macam. Kalau tas itu ada tulisan pembimbing, tuh enak tuh komunikasinya nanti. Dan biasanya biarpun kita naik pesawat luar negeri ya, seperti Emirat, Etihad, dan seterusnya, atau Saudia, pramugarinya juga tahu tuh artinya pembimbing. Bahkan ketika kita landing di Jeddah ya, di King Abdul Aziz International Airport, atau kita landingnya di Madinah di Prince Abdul Aziz International Airport, itu juga imigrasi Saudi Arabia itu orang-orangnya juga tahu tuh artinya pembimbing apa. Jadi begitu tasnya itu kita taruh di depan, ada tulisan pembimbingnya itu, kalau sudah waktunya jamaah kita masuk untuk melewati imigrasi itu, dia langsung mendatangi itu. Nah, jadi semuanya enak. Nah, saya minta bantu dia kan karena saya lagi tidak fit pada saat itu karena kecapean. Kemudian saya bilang nanti kalau mau sablon tas, tolong mampir ya. Ya bang, dia bilang. Mampirlah ke rumah saya. Saya titip karena tempat nyablonnya tuh jauh gitu. Saya titip koper sama tas saya. Dia pergi begitu. Nah, dia pergi itu, tahu-tahu malam harinya dia telepon sekitar jam 8 malam. Jadi jam 8 malam dia telepon, "Bang, rumahku kok kosong." Istriku WA, dia bilang, dia pergi, anak-anak dibawa semua, dia mau menenangkan diri. Lah ada apa, saya tanya. Ya memang kami tadi bertengkar. Ya sudah saya tak ke sana. Nah, saya ke rumahnya, terus dia cerita banyak, dia curhat. Jadi intinya itu memang mereka ini lagi rame lah ya, lagi agak sering bertengkar. Karena pada saat itu teman saya ini sudah berpoligami. Ya istrinya awalnya sih setuju, oke. Tapi karena rumah yang mereka tempati itu, yang lahannya warisan dari mertua, ya jadi dekat kan dengan rumah mertua dan keluarganya, ya otomatis kan keluarganya, mertuanya, terus ngompori istrinya untuk minta cerai. Rame lah pada saat itu, karena teman saya itu pada saat itu dia berpoligami. Ya saya bilang berdoa saja, saya tak bantu doa ya. Semoga istrimu yang pertama ini mendapatkan petunjuk. Kemudian tidak sampai 1 minggu,
Dia bilang, "Bang, ini istri saya ngajak ketemuan," katanya. Padahal mau bimbing umroh, nanti kalau ada yang perlu dibicarakan ya sepulang umroh. Sambil di sana saya juga tak berpikir, merenung, menenangkan diri, dan seterusnya. Kok saya mau berangkat ini dipaksa-paksa ya? Dan kamu sudah ketemu sama istrimu? Saya tanya begitu. Belum bang, ini dia saya nggak tahu di mana. Saya tanya ke mertua, mereka semuanya diam. Saya tanya ke tetangga, yang paman dia juga semuanya diam. Ya sudah sabar aja saya bilang. Nah, jadi malam itu katanya dia diajak ketemuan, intinya dia diusir dari rumah itu. Coba itu cuman 3 hari itu sebelum kita mau berangkat bimbing umroh, saya bawa 2 bis, dia bawa 2 bis. 2 bis itu hampir 90 orang loh ya. Bahkan baju seragam umrohnya saja itu belum selesai dijahit. Nah, saya bilang sabar aja ya. Nanti kita rembukan lah selama kita di Madinah, di Mekah, nanti semoga mendapatkan solusi yang terbaik lah. Nah, jadi malam itu dia bilang dia dipaksa untuk keluar. Karena kalau dia tidak keluar dari rumah itu, istrinya tidak mau pulang. Ya, istrinya mau pulang. Dengan catatan suaminya harus keluar. Terserah mau ke rumah istri kedua, kek mau kemana, terserah. Ya, 3 hari sebelum berangkat membimbing umroh. Yang jadi pikiran dia ini, kalau dia mau keras, kalau dia mau melawan, tidak ada yang berani itu. Ya, teman saya ini jagoan nih, ya jago bela diri dan seterusnya. Tidak ada satupun kakak ipar, saudara-saudara istrinya ngeroyok pun tidak akan berani itu. Jadi, tapi yang ada dalam pikiran dia ini kan orang yang sangat baik. Ini bagaimana anak-anak nih? Anak-anak mau ujian tengah semester ya, kalau bulan Maret itu kan ujian tengah semester kan. Yang satu masih SD, yang satu masih SMP, masih kecil-kecil lah begitu. Bagaimana anak-anak kalau harus pindah sana, pindah sini, dan seterusnya, ngungsi, sementara dia enak-enakan di rumah yang besar. Ya sudah, dia malam itu ngalah, tidur di mobil tuh. Kan dia punya rumah lagi itu. Nah, rumah itu kemudian sedang dikontrak oleh mahasiswa-mahasiswa, terus duitnya dia kembalikan, dia minta dikosongkan, sehingga ketika berangkat umroh itu ya tidak dari hotel lah, tetap berangkat dari rumah. Kan tidak enak rasanya kita berangkat umroh nanti pulang kok ke hotel, kan orang berangkat umroh, berangkat haji pengennya pulang ke rumah kan gitu. Oke, jadi dia dipaksa tuh. Malam itu diusir dan dipaksa untuk menceraikan. Biarin aja saya bilang. Kan tidak jatuh talaknya dalam keadaan terpaksa. Kalau mereka kan memang tidak ngerti apa-apa. Nanti pulang saya yang akan bicara. Nah, saya bicara kepada mereka. Tidak jatuh talaknya. Saya bawa buku-buku. Ya, mau buku yang mana saya bilang. Tidak jatuh talaknya ketika seorang suami itu dipaksa untuk menceraikan istrinya. Itu kan namanya dipaksa tuh ya. Istrinya tidak mau pulang kalau suaminya tidak keluar. Kalau suaminya tidak menceraikan, sementara dia kasihan kepada anak-anaknya. Nah, itu namanya dipaksa. Atau mungkin banyak juga yang diprank. Ada nih teman yang lain lagi nih. Ya, menikah begitu, diprank oleh mertuanya. Jadi kata mertuanya, saya kan tidak merestui kamu menikah dengan anak saya. Mereka menikah secara siri nih. Ya, anaknya ini sudah janda. Kata mertuanya, anak saya mau saya nikahkan kembali dengan bekas suaminya atau bekas menantu mereka. Kamu tidak kasihan tuh sama anak kecil. Kalau kamu yang jadi bapak tiri, apa kamu bisa jadi bapak tiri yang baik dan seterusnya, memenuhi segala kebutuhannya dan seterusnya. Kan lebih baik dia pulang kepada bekas suaminya, mereka bisa bersatu lagi. Dia berada pada posisi yang sulit tuh pada saat itu, apalagi dia juga sedang drop ya, pekerjaan sepi, berantakan dan seterusnya. Jadi dalam keadaan
bisa dikatakan berat ya. Kalau orang sedang berat itu kan akalnya tertutup ya. Ya sudahlah, kalau memang maunya seperti itu, dia juga berpikir mungkin sang istri juga menginginkan seperti itu. Ya kalau memang itu yang terbaik untuk anak tirinya, karena dia memang juga menyayangi anak tirinya, ya sudah, dia mengalah, dia menyingkir. Nggak taunya apa yang terjadi, ternyata bukan dengan bekas suaminya, sudah dicarikan laki-laki lain yang tentu lebih kaya dan seterusnya. Nah kalau ini namanya di prank, ya dikerjai untuk menceraikan istrinya. Itu juga tidak jatuh talaknya karena sama dengan pemaksaan. Nah, jadi ketika seorang suami dipaksa menceraikan istrinya atau menceraikan istrinya itu dalam keadaan marah sehingga akalnya menjadi tertutup, itu semua tidak jatuh talaknya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talak wala ataka fi ghalak. Tidak jatuh talak, tidak pula dianggap merdeka dalam suatu pemaksaan atau dalam keadaan marah atau dalam keadaan akal yang tertutup ya. Jadi ghalak itu artinya pemaksaan atau marah ya. Atau dalam keadaan akal seseorang yang tertutup karena marah atau karena di-prank, kan bisa saja tuh di-prank misalnya tadi kan, istrimu itu maunya balik dengan bekas suaminya dulu, ya dia sudah tidak mencintai kamu dan seterusnya. Atau juga misalnya di-prank, istrimu itu berselingkuh dengan laki-laki itu, sehingga dia marah, tertutup akalnya, dia menjatuhkan talak. Yang seperti ini tidak jatuh talaknya dan tidak ada perceraian. Ya, nah itu harus kita ketahui bersama ya. Nah, sehingga mungkin juga ketika ibu-ibu pernah atau sedang mengalami ketika suami menjatuhkan talak itu dalam keadaan marah dan seterusnya, maka itu juga tidak jatuh talaknya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.